Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sebelum bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita datang dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi ini kami diberikan Tuhan kehidupan untuk boleh kami kembali lalui dan kami jalani. Namun sebelum melanjutkan segala aktivitas kami Tuhan, pada pagi hari ini dengan rendah hati kami datang kepada Tuhan, memohon tuntunan melalui Roh Kudus-Mu, supaya dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, kami diberikan hikmat, kami diberi kemampuan untuk boleh mengerti juga kesetiaan melaksanakan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hendak merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kita akan perhatikan firman Tuhan yang kita ambil dari surat Galatia 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15. Silakan Ibu Bapak buka Alkitab masing-masing dari Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Yang berbahagia kita yang mendengarkan dan yang melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita merasa sangat senang dan bahagia bahkan jika kita bisa hidup dan merasakan kemerdekaan sebagaimana kita sekarang hidup sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus. Nah, lebih kurang sudah hampir 75 tahun kita mengenyam kemerdekaan itu, bebas dari perbudakan atau penindasan dari bangsa lain. Namun yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu Saudara, yaitu kita bersyukur dan juga kita merasakan bahagia karena kita boleh melakukan, boleh berbuat apa yang terbaik untuk mengisi kemerdekaan tersebut dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Jika para pejuang dulu berjuang mati-matian, bahkan tidak hanya mengorbankan harta benda dan juga terpisah dengan sanak saudara keluarga dan juga bahkan mengorbankan nyawanya sekalipun demi kemerdekaan yang diimpi-impikan, mereka luar biasa. Para pejuang kita sungguh sangat hebat mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara kemerdekaan yang bertanggung jawab dan kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita juga menyadari bahwa kemerdekaan sebagai orang percaya yang kita terima dari Tuhan ini harus kita syukuri. Mengapa? Karena kita mendapatkan kemerdekaan, kemenangan, kebebasan dari hukuman dosa bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal yang tidak mudah untuk dilakukan, sulit sekali bahkan. Tidak semua orang mampu dan bisa. Hanya satu pribadi yang kita imani, yang kita yakini mampu membebaskan kita, memerdekakan kita dari hukuman dosa, yaitu Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kemerdekaan itu janganlah kita sia-siakan, supaya tidak menjadi percuma apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan kita secara khusus orang yang percaya kepadanya. Kita harus bertanggung jawab di dalam melaksanakan hidup kita dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Sebab Dialah yang menjadi satu-satunya juru selamat kita. Kita mensyukuri, kita menghargai. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca tadi dari Galatia 5. Secara khusus kita baca pada ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Di sana firman Tuhan ini mengingatkan juga kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya jangan menggunakan kemerdekaan untuk kesempatan hidup dalam dosa. Jadi karena kita merasa tidak susah-susah dalam berjuang, sehingga kita menjadi tidak menghargai perjuangan itu, bahkan seenaknya kita menggunakan kesempatan itu. Kalau dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan, remaja Tuhan, pemuda Tuhan, bagaimana cara kita mengisi hidup kita sebagai seorang siswa atau siswi? Nah, kita tentu menggunakan kemerdekaan sebagai seorang siswa atau siswi itu dengan bertanggung jawab, sungguh-sungguh di dalam belajar, tekun di dalam belajar, supaya menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang berhasil di masa depannya. Kalau kita menggunakan kemerdekaan dengan seenaknya, tidak mau belajar, kita sering dan banyak kongko-kongko sebagai anak muda, kita menjadi anak muda yang tidak berkualitas. Nah, kemudian juga ketika kita menjadi warga negara Indonesia, misalkan sebagai orang yang dewasa, tentu ketika kita memahami kemerdekaan dalam kita menjalani hidup ini, berarti bukan berarti semaunya, sebebas-bebasnya, tanpa memperhatikan hukum, aturan-aturan yang ada. Nah, disitulah kita dituntut untuk bisa menggunakan kemerdekaan baik sebagai warga negara dan juga sebagai umat Tuhan secara khusus, karena kita hidup baik di negara Indonesia ini dan juga sekaligus sebagai warga kerajaan Allah, sebagai orang percaya, harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ini. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan pada ayat yang ke-13 tadi, yang intinya mengingatkan supaya kita menggunakan kemerdekaan untuk kesempatan hidup yang baik, jangan hidup dalam dosa, melainkan kita harus melayani seorang akan yang lain, artinya mengajak kita untuk menggunakan kesempatan dengan berbuat kebaikan yang didasari oleh kasih. Jadi kasih itulah yang harus kita kedepankan di dalam kita melakukan setiap tugas pekerjaan kita yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan orang lain karena dasarnya bukan semata-mata kasihan, tetapi karena semata-mata kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita, marilah kita gunakan hidup kita ini untuk berbuat kasih kepada sesama, siapapun mereka. Mari kita memperhatikan dan menolong mereka yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan perhatian kita. Nah, di sanalah berarti kita sudah menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan itu dengan penuh tanggung jawab. Sebab apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu juga yang akan menentukan kehidupan kita kelak bersama dengan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dalam doa. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh diingatkan sebagai anak-anak Tuhan yang diberi kemerdekaan dalam kehidupan kami, dibebaskan dari belenggu dan hukuman dosa. Tuhan menginginkan kami supaya menggunakan kehidupan kami bukan untuk kehidupan yang semaunya,
kehidupan bebas yang tanpa bertanggung jawab, tetapi kehidupan yang selalu mengarah kepada kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan, semuanya kami dasari karena kasih kami kepada Tuhan, yang kami wujudkan juga kepada sesama kami. Itulah kemerdekaan yang bertanggung jawab yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati Tuhan dalam kami melaksanakan kehidupan kami, kegiatan kami, pekerjaan kami pada hari ini, sepanjang hari ini, biarlah senantiasa di dalam lindungan cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.